Perkenalkan, nama saya Marcella Claristalin, NIM 20011140088. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai hakikat morfologi. Sebelumnya, apakah kalian tahu bagaimana sebuah kalimat itu terbentuk? Ya, benar. Kalimat terbentuk dari susunan kata. Lalu, apakah kata bagian dari morfologi? Apa bedanya kata dengan morfem? Apa sih itu morfem? Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa sih morfologi itu dan bagaimana kedudukannya dalam linguistik, lalu bagaimana kaitannya morfologi dengan ilmu lain, dan apa saja yang menjadi objek morfologi. Berikut akan kita pelajari bersama. Apa itu morfologi? Morfologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu morphe yang artinya bentuk, dan logos yang artinya ilmu, yang dapat diartikan ilmu tentang bentuk. Dalam kajian bahasa, morfologi dipahami sebagai ilmu bahasa yang mempelajari bentuk-bentuk kata dan pembentukan kata. Yang berikut ada pengertian morfologi menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Firhan. Ia mengatakan bahwa morfologi merupakan bidang linguistik yang mempelajari susunan bagian kata secara gramatikal. Yang kedua ada Ramlan. Ia mengatakan bahwa morfologi adalah ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata, baik secara gramatikal maupun semantik. Yang ketiga ada Krida Laksana. Ia mengatakan bahwa morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya. Yang keempat ada Keraf. Ia mengatakan bahwa morfologi adalah bagian dari tata bahasa yang membicarakan bentuk kata. Nah, dari pengertian etimologi yang diungkapkan di slide pertama dan juga pendapat dari beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa morfologi adalah bidang linguistik atau ilmu bahasa atau bagian dari tata bahasa yang mempelajari morfem dan kata beserta fungsi perubahan-perubahan gramatikal dan semantiknya. Yang berikut ada kedudukan morfologi dalam linguistik. Yang pertama ada wacana, yang kedua ada sintaksis, yang ketiga ada morfologi, dan yang terakhir ada fonologi. Seperti yang telah ditunjukkan pada gambar bahwa linguistik tataran terkecil atau terendahnya yaitu fonologi. Di atasnya ada morfologi, di atasnya lagi ada sintaksis, dan yang paling tertinggi adalah wacana. Morfologi ini berada tepat di antara kajian fonologi dan kajian sintaksis. Kajian morfologi dan fonologi ini biasa kita sebut dengan morfofonemik atau morfofonologi. Nah, kajian ini berkaitan tentang perubahan fonem akibat adanya proses morfologis. Contohnya, pada gabungan kata hari dan an. Itu ketika kita tuturkan, itu menunjukkan sebuah fonem Y. Maka dituturkan dengan hasil bunyi yaitu harian, bukan harian, tetapi harian. Seperti itu morfofonemik itu. Sedangkan kajian morfologi dan kajian sintaksis biasa dikenal dengan morfosintaksis. Karena satuan bahasa terbesar dalam morfologi ada kata. Sedangkan kata dalam sintaksis merupakan satuan terkecil. Jadi, kata ini menjadi bahan kajian morfologi dan sintaksis. Yang berikut hubungan morfologi dengan ilmu lain. Yang pertama, morfologi dan leksikologi. Leksikologi memiliki fokus kajian kata yang sudah jadi baik, yang terbentuk secara arbitrer maupun hasil proses morfologi. Leksikologi mempelajari pemakaian kata serta artinya yang dipakai oleh masyarakat. Misalnya kata masak. Secara leksikal di KBBI dan di penggunaannya itu memiliki makna. Yang pertama, sudah sampai tua sehingga boleh dipetik atau dimakan. Itu berkaitan dengan tumbuhan. Yang kedua, sudah jadi, itu berkaitan tentang masakan. Yang ketiga, sudah selesai dipikirkan. Itu berkaitan dengan gagasan atau ide. Nah, pengertian-pengertian itu merupakan makna secara leksikal atau makna yang diartikan secara umum oleh penuturnya.
Sedangkan secara gramatikal itu membicarakan perubahan bentuk atau kelas kata. Bisa nominan jadi verbal atau adjektiva menjadi verba dan sebagainya. Masak sendiri merupakan kelas kata adjektiva ketika di morfologi diberi imbuhan me, sehingga menghasilkan sebuah kata memasak. Memasak kelas katanya adalah verba. Jadi dari memasak yang adjektiva berubah kelas katanya menjadi verba. Itu penjelasan singkatnya teman-teman. Jadi morfologi mempelajari arti dari sebab gramatikal, sedangkan leksikologi mempelajari arti yang terkandung di dalam kata. Yang berikut morfologi dan etimologi. Etimologi adalah bidang ilmu yang membicarakan pembentukan kata atau asal-usul kata yang tidak berkaidah. Tidak berkaidah yang dimaksudkan di sini ada kaidahnya itu tidak bisa diprediksi atau tidak bisa dicari kaidah umumnya. Misalnya kata pendeta. Kata pendeta ini berasal dari bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta yang artinya pendeta yang diartikan orang-orang bijak. Nah, keduanya sama-sama mengkaji seluk-beluk kata. Perbedaannya, morfologi mengkaji kata yang memiliki peristiwa umum atau bersistem atau proses yang jelas, sedangkan etimologi mengkaji peristiwa pembentukan kata khusus. Nah, yang berikut ada objek kajian morfologi. Apa yang menjadi objek kajian morfologi? Objek kajian morfologi ini ada 3, yaitu morfem, morf, dan alomorf. Yang pertama, apa sih morfem itu? Secara singkat, morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna yang tidak bisa dipecahkan lagi. Yang kedua, morf. Morf itu memiliki makna anggota morfem yang belum ditentukan kategorinya. Seperti misalnya kata kenai. Terdiri dari morfem kena dan i. Kena itu bisa kita identifikasi masuk ke morfem apa begitu? Karena kena itu memiliki kategori morfem tersendiri, sedangkan i itu belum bisa diidentifikasikan. Maka i merupakan morf, yaitu anggota morfem yang belum bisa ditentukan kategorinya. Dan yang terakhir, alomorf. Anggota morfem yang telah ditentukan kategorinya, misalnya seperti ber dan be. Itu merupakan alomorf ber. Contohnya imbuhan ber dipasangkan dengan morfem ajar. Itu akan menghasilkan morfem bukan berajar tetapi belajar. Lalu ada be dengan kerja itu akan menghasilkan bekerja, bukan bekerja. Jadi ber dan be merupakan almorf dari ber. Sekian dan terima kasih.